Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat selalu. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan. Dan kita jumpa di video kali ini dengan materi pertama dari mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam, yang mana pada video kali ini akan membahas tentang tujuan, ruang lingkup, serta karakteristik mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di jenjang Madrasah Tsanawiyah. Sebelum melangkah pada materi pembahasan kali ini, mari kita perkenalkan para pemateri. Yang pertama, saya sendiri, Ayu Desa Putri, kemudian ada Ainindia Izulha, ada Irma Dwi Amalia, ada Ajeng Maisyaro, dan Ahmara Zahratun Nabilah. Pembahasan yang pertama yakni konsep dasar sejarah kebudayaan Islam. Definisi sejarah kebudayaan Islam. Sejarah kebudayaan Islam terdiri dari 3 kata yang melingkupi, yakni sejarah, kebudayaan, dan Islam. Kata sejarah memiliki makna kisah dan peristiwa masa lampau yang dilalui oleh umat manusia. Sejarah sebagai pengertian subjektif karena di dalamnya terdapat kisah maupun cerita. Sedangkan sejarah sebagai pengertian objektif dikarenakan sejarah mengandung peristiwa yang terjadi pada masa lampau sebagai suatu kenyataan yang masih berada di luar pengetahuan manusia. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian dari sejarah kebudayaan Islam merupakan catatan dari sebuah perkembangan perjalanan hidup dari umat muslim dari masa ke masa yang membahas mengenai muamalah, ibadah, pengembangan sistem kehidupan, berakhlak maupun penyebaran ajaran-ajaran Islam yang berlandaskan pada akidah. Adapun ruang lingkup dari mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam di Madrasah Tsanawiyah. Yang pertama, pengertian dan tujuan mempelajari sejarah kebudayaan Islam. Yang kedua, memahami sejarah Nabi Muhammad SAW periode Makkah, yang mana di dalamnya terkandung untuk meyakini adanya dakwah Nabi Muhammad SAW yang merupakan rahmat yang membawa perdamaian, kemajuan untuk masyarakat, dan kesejahteraan bagi alam semesta. Kemudian memahami nilai-nilai yang terkandung dalam perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan misi dakwahnya. Kemudian mengetahui kondisi masyarakat Makkah sebelum masuknya Islam. Kemudian dan tahu apa saja yang menjadi faktor yang menyebabkan Rasulullah SAW melakukan hijrah. Kemudian pemahaman terkait kepribadian maupun peran dari para sahabat yang tergolong dalam as-sabiqunal awalun. Dan yang keempat adalah memahami peradaban Islam di masa Khulafaur Rasyidin, yang mana materi ini diajarkan pada kelas 7 di semester 2 bersamaan dengan pengajaran terkait materi perkembangan pada dinasti Umayyah. Nah, dalam materi ini tuh berisikan tentang pengertian dari Khulafaur Rasyidin, mengenal para sahabat-sahabat yang tergolong dalam Khulafaur Rasyidin seperti biografi dari dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian juga meneladani perjuangan para tokoh-tokoh yang tergolong dalam Khulafaur Rasyidin dan mengetahui strategi dakwah para Khulafaur Rasyidin. Adapun perkembangan masyarakat Islam pada dinasti Umayyah, yakni berisikan tentang sejarah berdirinya dinasti Umayyah sebagai pelopor kemajuan peradaban Islam. Kemudian ada profil dari kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz dan perkembangan kebudayaan Islam pada masa dinasti Umayyah dan tokoh-tokoh yang berperan di dalamnya. Dan yang keenam adalah perkembangan masyarakat Islam pada masa dinasti Abbasiyah, yang mana materi ini diajarkan pada Madrasah Tsanawiyah kelas 8 di semester 2, membahas tentang keruntuhan dinasti Abbasiyah, kehidupan masyarakat pada masa dinasti Abbasiyah, dan kemajuan kebudayaan yang terdapat di dalamnya. Kemudian menganalisis kemajuan-kemajuan yang ada pada masa dinasti Abbasiyah dalam bidang ilmu pengetahuan, yang mana peserta didik mampu menjelaskan pengembangan ilmu pengetahuan kedokteran, astronomi, filsafat, dan mampu menjelaskan peran dari Baitul Hikmah dalam dunia ilmu pengetahuan.
Mengetahui dampak akan adanya perkembangan dalam ilmu pengetahuan bagi kemajuan umat Islam, dan mengetahui tokoh-tokoh yang berperan beserta karyanya bagi perkembangan pengetahuan. Yang ketujuh adalah perkembangan masyarakat Islam pada masa dinasti Ayyubiyah, yang mana materi ini diajarkan pada kelas 8 yang mengaji tentang perkembangan yang terjadi pada masyarakat pada masa dinasti Ayyubiyah, perkembangan kebudayaan, tokoh-tokoh muslim yang berperan di dalamnya, mengambil ibrah dari adanya perkembangan yang telah terjadi pada dinasti tersebut, meneladani keperwiraan dari tokoh Salahuddin Al-Ayyubi, mengetahui peran Al-Azhar yang dijadikan sebagai pusat pertumbuhan ilmu pengetahuan maupun ilmu keislaman. Dan yang kedelapan adalah memahami perkembangan Islam di Indonesia, yang mana materi ini diajarkan pada kelas 9 semester 1, yakni tentang perkembangan Islam di Indonesia, yakni membahas terkait masuknya Islam ke Nusantara hingga dengan meneladani para tokoh yang turut mengembangkan dan menyebarkan Islam. Dan untuk yang semester 2 lebih membahas tentang tradisi Islam yang telah melekat turun-temurun di Nusantara. Selanjutnya, saya Irma Dwi Amalia akan menjelaskan tentang tujuan sejarah kebudayaan Islam. Tujuan yang pertama yaitu membentuk kesadaran peserta didik, mengembangkan kebudayaan dan peradaban Islam. Jadi, melalui mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam ini, diharapkan siswa itu untuk memiliki kesadaran dalam diri mereka bahwa sangat pentingnya untuk mengembangkan kebudayaan dan juga peradaban Islam agar tidak istilahnya kan namanya sejarah, namanya peradaban itu mestinya dari lampau mulai sekarang. Jadi perlu adanya kesadaran agar sejarah-sejarah tersebut tidak dilupakan lah, jadi tetap dikembangkan dari masa ke masa, seperti itu. Tujuan yang kedua yaitu membentuk kesadaran peserta didik tentang sebuah proses dari masa lampau, masa kini, dan masa depan. Jadi dapat kita ketahui bahwa masa lampau, masa kini, dan masa depan itu saling berkaitan. Jadi pentinglah bahwa kita untuk mengingat masa lampau untuk pelajaran di masa kini, untuk di masa depan. Jadi adanya pembelajaran mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam ini sangat penting untuk peserta didik, karena agar mereka mengetahui bagaimana peristiwa yang ada di masa lampau yang memiliki keterkaitan di masa kini maupun di masa depan, seperti itu. Tujuan yang ketiga yaitu meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memetik ibrah dari adanya peristiwa bersejarah Islam. Jadi dalam sejarah tentu ada tokoh dalam sejarah tersebut, maksudnya perilaku dalam sejarah tersebut. Nah, dari tokoh tersebut itu setiap tokoh mesti memiliki perilaku ataupun sikap yang dapat menjadi ibrah. Ibrah itu contoh atau teladan bagi peserta didik. Jadi dengan mempelajari sejarah kebudayaan Islam, selain mereka mengerti bagaimana itu sejarahnya, mereka juga dapat memetik sikap perilaku dari tokoh-tokoh yang ada dalam sejarah kebudayaan atau peradaban Islam terdahulu, seperti itu. Tujuan sejarah kebudayaan Islam yang keempat yaitu menyampaikan pengetahuan tentang sejarah-sejarah Islam beserta kebudayaan Islam kepada para peserta didik. Jadi dengan adanya mata pelajaran ini diharapkan untuk memberikan atau tersampainya pengetahuan tentang sejarah-sejarah yang terjadi pada masa peradaban Islam. Peradaban Islam itu peristiwa-peristiwanya itu seperti apa dan apa aja, begitu. Agar mereka mengetahui bahwa oh jadi beginilah sejarah kebudayaan Islam, jadi beginilah peradaban Islam pada dahulu, seperti itu. Tujuan yang terakhir yaitu yang kelima, menghargai dan mengambil nilai dan makna yang terdapat dalam sejarah. Jadi peserta didik selain mengetahui bagaimana sejarah-sejarah, bagaimana peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau, mereka juga bisa ataupun diharapkan mengambil nilai dan makna yang terdapat dalam sejarah. Jadi tidak hanya mengetahui sejarahnya itu seperti apa, tapi mereka dapat mengambil nilai-nilai yang
mampu diteladani dari sejarah-sejarah peradaban Islam maupun kebudayaan Islam terdahulu. Perkenalkan, nama saya Ahmara Zaratun Nabila. Saya akan menjelaskan karakteristik mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam pada Madrasah Sanawiyah. Sebelum membahas karakteristik mata pelajaran SKI, saya akan membahas mengenai deskripsi dari karakteristik. Jadi, karakteristik diambil dari kata karakter yang memiliki arti, kejiwaan, watak, atau perilaku khusus yang dimiliki setiap pribadi manusia, sekelompok orang, atau bahkan objek tertentu yang mana nantinya akan menjadikan sebuah perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Menurut Agus Wibowo, karakter adalah cara berpikir atau cara berperilaku yang mana akan menjadikan sebuah ciri khas khusus manusia, yang mana hal ini nantinya akan digunakan untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Maka dari itu, karakteristik pada setiap mata pelajaran memiliki keunikan masing-masing sesuai dengan tujuan dan materi yang telah dipelajarkan pada mata pelajaran tersebut. Dan untuk karakteristik mata pelajaran SKI menurut Hanafi, yang pertama adalah sejarah selalu terkait dengan masa lalu. Maksudnya adalah apa yang tertulis pada sejarah merupakan peristiwa yang telah terjadi pada masa lalu, dan peristiwa tersebut hanya terjadi satu kali dan tidak bisa diulang kembali. Sejarah bersifat kronologis. Maka dari itu, jika dalam memberikan sebuah konsep pembelajaran sejarah, maka diharuskan sesuai dengan urutan yang telah terjadi pada masa lalu dan sesuai dengan kronologi yang telah terjadi. Yang ketiga, karakteristik dari mata pelajaran sejarah di dalam materinya harus sesuai dengan fakta yang telah terjadi pada masa lampau, dan materinya tidak boleh menyimpang dari fakta yang telah terjadi. Karakteristik mata pelajaran sejarah yang keempat adalah bahwasanya sejarah memiliki asas timbal balik atau sebab akibat, yaitu maksudnya adalah adanya keterkaitan sebab akibat antara satu peristiwa dengan satu peristiwa lainnya. Perkenalkan, nama saya Ajeng Meisaro. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen sejarah dalam sebuah disiplin ilmu. Yang pertama di sini ada memiliki objek material. Kita tahu bahwa ilmu sejarah merupakan bagian dari disiplin ilmu mandiri yang memiliki objek material untuk dipelajari. Objek material dalam sejarah merupakan informasi faktual tentang suatu kejadian penting dalam waktu yang tertentu. Ada beberapa komponen objek material, di mana dari beberapa komponen tersebut terdapat makna-makna tersendiri, mulai dari subjek, objek, maupun relasi. Manusia adalah subjek dari sejarah yang berperan dalam peristiwa tertentu, sedangkan objeknya adalah peristiwa dari sejarah itu sendiri. Relasi antar keduanya juga termasuk ke dalam komponen sejarah, di mana manusia sebagai subjek memiliki hubungan dengan peristiwa sejarah sebagai objek. Hal ini merupakan bentuk dari sejarah sebagai peristiwa nyata yang terjadi sehingga termasuk dalam ilmu empiris. Yang kedua, di sini ada memiliki objek formal. Dalam objek formal, terdapat metode khusus yang digunakan untuk mencari data menggunakan teknik dokumentasi sebelum dilakukannya interpretasi dan rekonstruksi di masa lampau. Apabila pendekatan yang dilakukan logis, konsisten dan efisien, dihasilkannya sistem filsafat atau filsafat sejarah. Yang ketiga di sini ada sistematis. Kisah sejarah ditulis secara sistematis dengan berlandaskan metode. Setiap babnya ditulis dengan kronologis sehingga keseluruhan dari uraian bersifat diakronis. Dibutuhkannya prosedur inquiry untuk mengetahui hubungan kronologis setiap babnya. Prosedur inquiry merupakan prosedur pencarian makna dan fakta sejarah. Dalam uraian sistematis terdapat hubungan antar fakta dengan fakta yang lainnya, yang saling bersangkutan satu dengan yang lainnya, baik sebab maupun akibat. Yang keempat di sini ada teoritis. Dalam ilmu sejarah, penulisan sejarah ilmiah diterapkan konsep dan teori ilmu sosial seperti halnya sosiologi, agama, ekonomi, politik, antropologi, dan budaya.
Penulisan sejarah tidak hanya menggunakan metode dan teori sejarah saja, melainkan menggunakan pendekatan ilmiah agar tulisan sejarah tersebut memiliki sifat deskriptif analisis. Yang terakhir di sini ada filosofis. Dalam ilmu sejarah, landasan berpikir yang digunakan untuk menegaskan kebenarannya adanya suatu ilmu adalah filsafat. Untuk meningkatkan pemikiran manusia itu sendiri, dapat dilakukan dengan pemikiran filsafat, khususnya dengan logika berpikir. Oleh sebab itu, ilmu sejarah memuat filsafat sejarah. Dengan menggunakan perspektif filsafat, diharapkan dapat mengukur serta mencapai objektivitas dan kebenaran sejarah. Sedangkan perspektif sejarah sendiri bersifat plural dan dinamis. Oleh sebab itu, besar kemungkinan jika ada peristiwa sejarah yang dipahami dengan berbagai macam cara yang berbeda-beda. Sedangkan filsafat sejarah kontemporer memahami fakta-fakta sejarah dengan sebagai hasil konstruksi dan rekonstruksi dari manusia. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya tentang konsep utama dalam mata pelajaran sejarah. Terima kasih. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Ainindya Izohak tentang 8 konsep utama mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan tentang 8 konsep utama sejarah kebudayaan Islam. Nah, konsep ini dibawa oleh Richard Green. Nah, Richard Green mengemukakan 8 konsep utama sejarah kebudayaan Islam. Nah, yang pertama adalah waktu. Mengapa yang pertama adalah waktu? Karena kita berbicara mengenai sejarah, yang mana sejarah merupakan suatu peristiwa yang terjadi di masa lalu. Maka ia menegaskan soal kapan terjadinya. Nah, kapan terjadinya itu merupakan soal waktu. Nah, waktu ini teman-teman terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah masa lampau, kemudian yang kedua adalah masa sekarang, dan yang ketiga adalah masa depan. Kemudian yang kedua adalah peristiwa sejarah. Nah, apa yang dimaksud peristiwa sejarah? Peristiwa sejarah itu merupakan suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi di masa lalu atau objek kejadian yang menarik untuk diteliti oleh para sejarawan. Jadi tidak mungkin adanya sejarah tanpa adanya peristiwa. Kemudian yang ketiga adalah kontinuitas. Nah, apa yang dimaksud kontinuitas? Ini berarti berkesinambungan atau berkelanjutan. Adanya kesinambungan atau keterkaitan antara kejadian di masa lalu dengan kejadian di masa sekarang. Mungkin contohnya kejadian di masa lalu adanya cerita maling kundang, sehingga sekarang ketika ada anak yang tidak berbakti kepada orang tua, mungkin bisa dikiaskan dengan kisah maling kundang tersebut. Kemudian yang keempat adalah perubahan. Nah, pada dasarnya sejarah itu merupakan suatu perubahan, di mana satu waktu ke waktu yang lain itu mengalami perubahan, baik dari segi sosial, lingkungan, maupun kondisi geografis. Karena apa? Karena seluhurnya atau sejatinya sejarah itu merupakan perubahan dari waktu ke waktu yang dapat dipengaruhi oleh berbagai hal seperti itu. Kemudian yang kelima adalah sebab. Nah, sebab ini apa? Sebab ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya sebuah peristiwa atau sebuah kejadian. Nah, tidak mungkin segala sesuatu terjadi tanpa adanya sebab. Kemudian yang ketujuh yaitu akibat. Nah, sebab akibat ini merupakan 2 hal timbal balik, yaitu adanya sebab maka akan berakibat sesuatu. Nah, akibat ini merupakan dampak dari terjadinya sesuatu.
yang diakibatkan oleh sebab. Kemudian yang ketujuh adalah interpretasi. Nah, interpretasi ini apa? Interpretasi ini adalah suatu pandangan terhadap suatu sejarah, baik dari sudut pandang sejarawan maupun ahli sejarah yang mengemukakan tentang teori atau penafsiran masa kini terhadap peristiwa yang terjadi di masa lalu. Jadi peristiwa di masa lalu itu menjadi sebuah objek kajian bagi sejarawan untuk dibahas, yang akan menghasilkan mungkin sebuah teori atau penemuan-penemuan baru yang belum terjadi sebelumnya. Kemudian yang terakhir adalah bukti. Nah, kenapa bukti? Karena segala sesuatu jika tanpa bukti mungkin kita tidak akan percaya. Karena apa? Karena tidak ada fakta yang menunjukkan. Jadi termasuk sejarah, apabila terjadi segala sesuatu di masa lalu namun tidak ada bukti yang menyertainya, maka mungkin kita di dalam hati pasti bertanya-tanya, sebenarnya ini terjadi atau tidak. Karena apa? Karena kita tidak bisa melihat langsung dan tidak ada bukti. Nah, jikalau ada bukti, maka kita bisa mempercayainya. Karena apa? Karena bukan hanya sekedar teori, tetapi terdapat fakta yang menyertainya atau yang menguatkan teori tersebut. Sekian konsep dari sejarah kebudayaan Islam yang dikemukakan oleh Richard Green. Itulah penjelasan materi tentang mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam di Madrasah Tsanawiyah. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini barokah ya. Kita jumpa di lain waktu. Terima kasih telah menyimak video kami dengan baik. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.